Sudah bahas, kita sudah mengerjakan ayo berlatih 1.6 nomor 1, 2, 9, dan 10. Nah sekarang ibu mau mengulas sedikit lagi materinya tentang penjumlahan pecahan campuran ya. Kita coba kerjakan nomor 3 ya. Di sini nomor 3 itu soalnya adalah 1 2 per 5 ditambah 4 1 per 3. 1 2 per 5 ditambah 4 1 per 3. Nah di sini angka tiganya ini ya, salah tulis nggak apa-apa. Nah jadi yang pertama kita kerjakan adalah angka 1 dan angka 4. Angka yang berdiri sendiri ini, angka pokoknya kita jumlahkan. 1 ditambah 4 adalah 5 ya, jangan lupa. Lalu kita kalikan yang bawah nih, 5 dikali 3 15. Nah jangan lupa perkalian silang yang atas dengan yang bawah. 3 dikali 2 6 ditambah nih, karena dia ditambah maka ininya juga ditambah, jadi 5 dikali 1 nih, perkalian atas dan bawah, perkalian silang ya. 5 dikali 1 sama dengan 5, maka hasilnya 5. 6 ditambah 5 adalah 11 per 15. Selesai, gampang ya. Nah sekarang kita coba nomor 4. 3 2 per 3 3 2 per 3 ya, ditambah 1 5 per 6. Nah, di sini udah ibu tulis ulang ya ke sini ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Jadi caranya sama. Pertama adalah menjumlahkan bilangan pokoknya dulu. 3 ditambah 1 adalah hasilnya 4. Baru kita akan menjumlahkan dengan cara mengkalikan silang pecahannya. 2 per 3 ditambah 5 per 6. Caranya kali silang. Pertama adalah penyebutnya dulu dikalikan. 6 dikali 3. 6 dikali 3. 3 dikali 6 adalah 18. Ya, sekarang perkalian silang dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Yang pertama dari 2 dikali 6. 6 dikali 2 adalah 12. Yap, ditambah 3 dikali 5. Nih, 3 dikali 5 adalah 15. Maka hasilnya adalah 4. 12 ditambah 15 adalah 27 per 18. Gampang ya? Nah, karena tadi kita sudah sedikit mereview tentang penjumlahan pecahan campuran, sekarang ibu akan mereview penjumlahan dengan desimal ya. Kita coba kerjakan nomor 11. Nah, kita akan mencoba mengerjakan nomor 11 pecahan desimal penjumlahan desimal. Ini udah ibu tulis ya, 145,81 ditambah 67,3 ya. Di sini ibu tulis ulang 145,81 ditambah 67,3. Ingat, kalau penjumlahan desimal komanya harus sejajar, nggak boleh beda arah. Oke, dijumlahkan. Nah, angka 1 di sini dia langsung turun ke bawah, angka 1. Oke ya. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Oke. 11 gantung 1. 7 ditambah 5 7 ditambah 5 tambah 1. 7 ditambah 6. 13 gantung 1, puluhannya digantung. 6 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 11. Digantung 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, di sini koma kita turunkan ke bawah. Hasilnya adalah 213,11. Gampang ya penjumlahan desimal. Sekarang kita akan coba mengerjakan penjumlahan desimal yang nomor 12. Oke, 109,004 ditambah 2,84. Kita tuliskan menjadi penjumlahan bersusun ke bawah. 109,004 ditambah 2, jangan lupa komanya harus sejajar. 2,84. Maka kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. 4 langsung turun karena tidak ada pasangannya. 0 ditambah 4 tetap 4. 0 ditambah 8 tetap 8. Komanya turun. Ya, harus sejajar, ingat koma. 9 ditambah 2 11. Gantung 1. 0 ditambah 1 1. 1 turun. Hasilnya adalah 111,844. Mudah ya penjumlahan desimal. Kalau begitu kita lanjutkan ke penjumlahan persen ya. Penjumlahan persen sama seperti penjumlahan desimal. Dia 5 ditambah 12%. Jadi hasilnya langsung 5 ditambah 12 hasilnya 17%. Gampang ya? Sama seperti 82 ditambah 15. 82% ditambah 15%. Nah, kita cara bersusun ke bawah saja. 5 ditambah 2 7, 8 ditambah 1 9. Maka hasilnya adalah 97%.
Ya, tadi adalah sekilas dari pembahasan penjumlahan pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, di sini juga sama Ibu akan menjelaskan tentang ayo berlatih 1.7. Di sini ada soal nomor E, di mana penjumlahannya itu pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan campuran, ya. Ibu akan jelaskan. Nah, di sini udah Ibu tulis ulang ya ke kertas buku. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Di sini anggap aja ada angka 0, maka 0 ditambah 4 ya adalah hasilnya 4. Nah, untuk pecahannya sama seperti tadi, cara cepat ya. Bisa pakai kali silang. 7 dikali 3 dulu. Penyebutnya dulu yang dikalikan. 7 dikali 3 adalah 21. Lalu perkalian silang. Nih, perkalian silang. Nah, 6 dikali 3 18. Ditambah dijumlah nih, karena di sini ada jumlah maka di sini juga dijumlah ya. Kalau di sini dikurang Bu, gimana Bu? Maka di sini juga dikurang. Oke. Mengikuti tanda yang di sini ya. Oke. Tadi udah 6 kali 3 18, 7 dikali 2 14. Maka hasilnya adalah 4, 18 ditambah 14, 8 9 10 11 12. 32 per 21. Nah, caranya mirip sama yang tadi, hanya saja di sini pecahan biasa ditambahkan dengan pecahan campuran. Nah, di sini juga di soal ayo berlatih 1.7, di sini Ibu juga menemukan soal nomor ini ada soal desimal, desimal ditambah desimal. Ini tadi kita sudah bahas. Nah, di sini lihat. Di sini ada desimal persen ditambahkan dengan persen. Ibu akan jelaskan, ayo berlatih 1.7 nomor J. Ya, ini udah Ibu tulis di buku. Caranya sama seperti tadi, penjumlahannya nggak ada yang beda pokoknya ya, antara desimal dengan persen. Jadi di sini dia ada koma 46,5%. Kita tuliskan ya, 46,5%. Sedangkan di sini 37%. Ya, di sini anggap saja 37,0. Karena koma 0 di sini tidak perlu ditulis, tapi karena di sini ada desimal, nah anggap saja biar kalian lebih mudah, di sini ada koma 0. Jadi di sini 37 komanya harus sejajar, ingat ya, koma 0 persennya pun harus sejajar, oke? Nah, di sini dijumlahkan bersusun ke bawah biar lebih gampang. Persennya kita turunin, 5 ditambah 0 hasilnya 5, komanya kita turunin, harus sejajar ya, ingat. 7 ditambah 6 13, naik 1, gantung. 4 ditambah 3 ditambah 1 8. Nah, hasilnya adalah 83,5%. Mudah ya. Di sini juga ada soal bermacam-macam ya. Di latihan ayo berlatih 1.7 di sini ada macam-macam jenis soal. Ada yang bilangan bulat ditambah dengan pecahan ya, pecahan biasa. Ada yang pecahan biasa ditambah bilangan bulat, ada yang desimal ditambah pecahan. Gak usah bingung, caranya hampir sama yang tadi. Kayak misalkan Ibu contohin nih yang Kak ya, yang bilangan bulat ditambah pecahan, oke? Ya, ini udah Ibu tuliskan. Jadi di sini anggap saja angka 5 ini dia punya per 1. Karena 5 dibagi 1 hasilnya tetap 5, maka di sini per 1 kita tuliskan saja biar sama-sama pecahan ya. Bentuknya sama-sama pecahan, maka caranya sama seperti yang tadi. Cara singkatnya adalah penyebut dikalikan penyebut. 15 dikali 1 hasilnya 15. Lalu kali silang. Oke, 5 dikali 15 hasilnya 5 kali 5 25, gantung 2, 5 kali 1 5 tambah 2 75. Oke. Lalu 4 dikali 1, di sini ada penjumlahan, maka kita harus tulis jumlah. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Nah, maka 75 ditambah 4 adalah 79 per 15. Mudah ya? Nah, di sini ada soal nomor M. Soal ayo berlatih 1.7 halaman 32 yang M. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan desimal dengan pecahan biasa. Pecahan biasa dengan desimal sama aja ya. Jadi harus kita samakan, boleh menjadi bentuk desimal boleh, menjadi bentuk pecahan biasa boleh, tergantung bagaimana menurut kalian mudah. Oke ya. Di sini Ibu akan menjelaskan cara mengerjakan desimal dengan pecahan biasa. Ini adalah soal ayo berlatih 1.7 halaman 32 yang nomor M, 1M ya. Jadi
Desimalnya adalah 0,25 ditambah 2/5. Kalian boleh mengubah tergantung bagaimana perintah ya. Jika perintahnya ubahlah ke dalam bentuk desimal, ya berarti kalian harus mengubah pecahan menjadi desimal. Tapi kalau misalkan perintahnya adalah ubahlah ke dalam bentuk pecahan, berarti desimalnya yang harus kalian ubah, oke? Tapi di sini kita coba salah satunya aja. Kayaknya lebih mudah ke dalam bentuk pecahan ya. Kenapa? Karena 0,25 ini bisa kita rubah langsung menjadi 25/100. Kenapa Bu per 100? Ibu udah kasih tahu cara mengubah pecahan mengubah desimal menjadi pecahan, yaitu karena ada 2 angka di belakang 0, maka dia per 100 ya, ditambah 2/5. Nah, sama caranya seperti yang tadi. Kalau kalian mau juga, Bu saya mau 2/5-nya dijadiin per 100 dulu deh gitu, boleh. 2/5 dikali berapa? 2/5 dikali berapa biar hasilnya jadi per 100, berarti dikali 20 sama dengan 5 dikali 20, 100 gitu ya. 20 dikali 2 hasilnya 40. Nah, 40/100. Maka di sini bisa juga kalian 25/100 nih dari hasil yang tadi. Sedangkan 2/5-nya kita sudah rubah menjadi per 100 juga. 40/100 ditambah 40/100. Oke ya, sama dengan tinggal karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 25 ditambah 40 adalah 65/100. Gampang ya. Kalau misalkan kita mau ubah jadi desimal juga boleh. 65/100 hasilnya 0,65. Gampang. Ini mudah, tapi kalian harus pelan-pelan, harus teliti ya. Nggak apa-apa kalau misalkan Bu saya masih bingung bagaimana cara mengubahnya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa ini jadi kelihatan mudah ya. Nah, di sini ada juga nih, lihat yang mungkin yang ini ada persen dengan desimal nih, 15% ditambah 0,62 ya. Ibu akan jelaskan yang ki. Nah, kalian boleh mengubahnya jadi persen atau mengubahnya jadi desimal, terserah kalian. Pakai cara yang menurut kalian paling mudah aja. Jadi di sini 15% adalah 15/100. Pinter. Ditambah 0,62 dirubah jadi persen juga gampang ya. 62/100, gampang ya. Lalu karena penyebutnya sudah sama-sama 100, maka tinggal pembilangnya saja kita jumlahkan. 100. 15 ditambah 62 berapa? 77/100. Nah, kalau diperintahkan, perintahnya adalah ubahlah jadi persen, berarti 77%. Tapi kalau perintahnya ubahlah menjadi desimal, berarti 0,77. Begitu. Nah, Ibu gimana kalau soalnya pengurangan, Bu? Ya, soalnya campuran tapi pengurangan, seperti misalkan di sini. Nah, ini ada soal bilangan bulat dikurangi dengan pecahan biasa. Sama seperti tadi caranya ya. Nggak ada yang beda. Jadi ini bisa dijadikan per 1 ya. Di sini 42/1, baru kalian kalikan silang. 1 dikali 11 ya. Lalu 42 dikalikan 11 berarti 462. Oke. Dikurangi 4 dikali 1, 4. Nah, hasilnya berapa? Kalian hitung. 462 dikurangi 4/11. Kalian hitung di sini. Gampang ya. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa, belajar, dilatih aja. Jadi buku-bukunya dibaca-baca lagi ya. Seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah belajar sama Ibu. Ibu pengen kalian coba-coba juga soal-soalnya di rumah. Kalau masih bingung mungkin boleh ditanyakan ke Ibu juga. Nanti insya Allah Ibu jelaskan gimana pun caranya ya. Kalau masih bingung juga dengan penjelasan Ibu, mungkin bisa tanyakan ke Bapak atau ke mamanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.